Haleluya, selamat pagi. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Wow. Saya senang kalau dijawabnya luar biasa gitu ya. Karena itu kadang-kadang jawaban klise ya. Luar biasa jawaban klise walaupun lagi sebel ya. Walaupun lagi nggak nyaman tapi tetap anak Tuhan selalu kalau ditanya apa kabar? Luar biasa, haleluya. Artinya itu kita tetap mengimani dan mempercayai bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Amin, haleluya. Baik, pagi hari ini saudara, saya pengen kita belajar sama-sama satu tokoh yang buat saya adalah seorang, nggak ditulis sih di Alkitab dia punya anak atau enggak gitu ya. Tapi saya percaya bahwa mungkin di bagian yang lain ya dalam hidupnya dia nggak ditulis di Alkitab. Kita juga nggak boleh nambahin ataupun ngurangin ya. Satu pribadi yang saya suka banget saudara karena pertobatannya dia ya. Karena apa yang terjadi dalam hidupnya tuh bisa dikatakan gini, keselamatan itu datang kepadanya terlebih dahulu, baru pertobatan itu nyusul dalam kehidupannya. Dan pria ini adalah seorang yang sangat tidak disukai saudara di tempat di mana dia tinggal. Karena apa yang dia lakukan itu melukai orang sebangsanya. Pria ini tidak disukai. Orang dewasa, anak-anak, teman sejawatnya mungkin gak disukai. Orang yang ditakuti karena profesinya. Orang yang tidak disukai karena apa yang dia lakukan untuk banyak orang. Tapi waktu berkali-kali saya baca tentang ayat ini, saya selalu diberkati saudara. Beneran, saya selalu diberkati. Bahkan 2 hari yang lalu saya googling dan saya dengar satu kayak narasi tentang orang ini saudara, pribadi ini, itu air mata saya jatuh. Bagaimana perjuangan dia, bagaimana rasanya dia ditolak, bagaimana rasanya dia dilecehkan secara verbal, bagaimana rasanya dia enggak dihormati, bagaimana rasanya dia enggak diterima, ya, bagaimana rasanya dia tidak dikasihi, bagaimana rasanya dia sepertinya tidak memiliki siapapun yang menerima hidupnya selain daripada orang yang memiliki kepentingan dalam hidupnya. Dan pria itu adalah Zakheus. Wow, bilang sama kanan kiri, pria itu namanya Zakheus. Tapi bukan kamu kok, itu adanya di ayat Alkitab ya, Lukas yang ke-19. Haleluya. Dan pagi ini saya mau kita belajar sama-sama, saya pun kembali belajar tentang tokoh ini, tokoh yang luar biasa menurut saya. Walaupun ditulis memang cuma 1 kali saudara, tapi tokoh ini menginspirasi hidup saya dalam beberapa tahun yang lalu dan berkali-kali saya rasanya gak pernah bosan untuk bilang pria ini pria yang luar biasa. Karena dia berani menanggalkan keegoannya, dia berani menanggalkan tahtanya dia berani menanggalkan kekayaannya dia berani menanggalkan apa yang mungkin menjadi satu keuntungan buat hidupnya, hanya ingin melihat Yesus itu kayak apa saudara. Hanya ingin melihat dan mengenal apakah Yesus yang dia dengar itu sama waktu Yesus itu berjumpa dengan dia. Itu yang membuat saya bergairah pagi hari ini berbicara tentang pribadi yang namanya Zakheus. Haleluya. Siapa yang kenal Zakheus? Gak ada yang kenal lah ya. Kita gak ada yang kenal, saya juga gak kenal sama dia gitu ya. Gak kenal. Tapi kita tahu kisah ini dari sekolah minggu. Gereja saudara keren loh yang tadi di sini. Anak-anak kecil itu. Tadi kata Ibu Gembala dari kecil terus totonya bisa sekarang main musik. Wow, tepuk tangan dulu buat YHS Jakarta. Keren banget. Jarang soalnya yang cimit-cimit gitu ya. Yang secimit-cimit itu mereka ada di depan terus mereka bisa gayanya sama dengan yang dewasa, itu jarang. Jadi kalau dipupuk dari sekarang, yang tua-tua lewat. Kalau udah dipupuk dari sekarang, yang tua-tua lewat. Bilang dulu sama yang senior sebelah kanan kiri, lu mah lewat.
ya, lewat. Nanti totonya khotbah gantiin Pak Gembala. Amin, amin. Karena dalam gereja yang sehat ya saudara, lahir pemimpin yang sehat. Amin. Dalam gereja yang sehat akan lahir pemimpin yang sehat. Dan IHS Jakarta adalah gereja yang sehat dan akan lahir pemimpin yang sehat. Amin. Haleluya. Ayo saya lagi mau ini loh kampanye ya. Enggak. Kita baca sekarang. Zakheus, Lukas yang boleh ditampilkan ya. Zakheus Lukas yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara dan kita menghormati firman Tuhan. Mari sejemput kita semua bangkit berdiri. Baik, kita baca yang perempuan terlebih dahulu boleh ayat yang pertama kemudian diikuti pria dan selanjutnya. Perempuan 23, Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan ayo perempuan. Ulang dulu biar enak bacanya sama-sama. 2, 3. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Sebuah pohon agar dapat melihat dia yang akan lewat melalui jalan itu. Ayat kelima. Setibanya Yesus di tempat itu, dia memandang ke atas dan melihatnya lalu berkata, Zakheus segeralah turun, karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Dengan segera turunlah dia dan menyambut Yesus dengan sukacita. Ayat yang ketujuh. Namun setelah melihat hal itu, orang banyak bersungut-sungut dan berkata, dia pergi untuk tinggal dengan orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepadanya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku telah mengambil, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ayat yang ke-9. Yesus berkata kepadanya, ayat yang ke-10 terakhir. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Haleluya. Wow. Saudara mari silakan duduk. Pagi hari ini kita akan belajar dulu beberapa poin. Dan saya doa biar pagi hari ini Zakheus yang udah kita dengar dari kita masih sekolah minggu ya. Sampai setua ini tanda kutip ya. Itu akan merubah setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Saya berharap bahwa firman ini tidak menjadi firman yang biasa buat kita karena kita sering dengar tentang tokoh Zakheus yang naik ke pohon sikamor atau pohon ara. Kita berharap bahwa lewat kisah ini itu akan membuat hati kita bergetar bahwa Yesus yang saya dan saudara miliki adalah pribadi yang mengasihi dan mencintai kita. Katakan amin. Amin. Saudara, Zakheus ini latar belakang dia adalah sebenarnya dia orang Yahudi. Ya, dia orang Yahudi, ayah dan ibunya memberi nama Zakheus yang artinya adalah orang yang tulus. Wow, Zakheus itu adalah orang yang tulus. Pasti orang tua kalau memberikan nama buat kita, pasti ada artinya ya. Ya saya Kori, saya juga gak tahu nih bapak saya ngasih nama saya Korliana ya. Tapi saya gak tahu artinya apa, pokoknya manis lah kayak orangnya ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita, orang tua kita memberikan kita nama, pasti berharap bahwa dari nama itu akan lahir orang yang bertanggung jawab, pribadi yang baik, ya, orang yang elegan, orang yang cantik, orang yang tahu bersikap, orang yang tahu berkata-kata. Hari ini saya hadir dengan anak binaan, salah satu anak binaan di tempat kami, namanya berat benar saudara. Waktu saya tahu namanya Pak, saya deg-degan nih, saya takut salah ngomong. Namanya terlalu berat. Mulia Agung. Diri Gung, biar kelihatan. Ayo ya, sambut dulu dong Mulia Agung. Dan datang dengan Inang. Inang bisa bangkit berdiri Inang. Ya ini mamahnya ya. Mamahnya Agung yang sudah berusia sekitar 70 tahun ya. 7?
73. Oh, sehat kali kau Inang. Tuhan Yesus baik ya. Oke, nanti satu kali waktu saya akan share sedikit tentang Agung nanti ya di dalam khotbah saya. Namanya Mulia Agung dan Inang berharap bahwa yang namanya Mulia Agung hidupnya akan baik ya sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya Mulia Agung tapi 15 tahun ada di Nusa Kambangan saudara. Ya, betul ya. Namanya Mulia Agung Pak gitu ya. Tapi 15 tahun ada di Nusa Kambangan. Haleluya. Jauh amat nama-namanya ya. Jauh amat nama-namanya. Dan itu pun juga yang dialami oleh Zakheus saudara. Ya, dia bekerja di pemerintahan Romawi sebagai apa? Kepala pemungut cukai. Dia bukan orang yang biasa saudara. Bukan kepala pemungut cukai yang biasa. Mungkin kalau sekarang dulu ada kasus namanya Gayus Tambunan ya, yang cukai ya. Kemudian mungkin sekarang posisinya dia adalah dirjen pajak ya. Orang yang punya posisi yang tinggi. Dan saudara tahu Zakheus ini bukan hanya ada di Jericho sebagai kepala pemungut cukai, tapi dia ada di 3 tempat dan dia adalah kepalanya. Di catatan saya, Zakheus itu ada di 3 pemerintahan untuk mengambil pajak, itu ada di Kaisaria, Kapernaum dan Jericho. Dan dari 3 wilayah pemungutan pajak yang dikuasai oleh tentara Romawi, saudara, Zakheus adalah kepalanya. Dia orang yang punya posisi yang tinggi. Dia orang yang posisinya bukan cuma sekedar tinggi saudara, tapi dia dihormati oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan dia. Ya, itu Zakheus, modelnya dia. Dia orang yang dihormati, tapi dia adalah orang yang sangat dibenci oleh bangsanya sendiri. Karena apa? Zakheus melakukan pemungutan pajak itu bisa lebih dari apa yang semestinya negara atau rakyat harus bayar kepada negara. Kita bayar pajak nggak? Bayarlah ya saudara. Saudara bayarlah apa yang harus saudara bayar kepada negara. Amin ya. Kalau saudara mau diberkati bayarlah apa yang memang harus saudara bayar kepada negara. Ya tapi kalau saudara mau seret ya udah gak usah bayar gitu kan ya. Tapi kalau saudara mau lancar bayarlah apa yang memang menjadi haknya negara. Dan rakyat Yahudi bayar apa yang memang harus dia bayar. Tapi Zakheus yang dia lakukan saudara, dia tagih, dia istilah orang Jakarta bilang, dia porotin itu orang Yahudi. Yang mestinya kasar tanda kutip lu bayar 15.000, lu mesti bayar 30.000, bahkan mungkin kelipatannya 45.000. Dan itulah yang dilakukan oleh Zakheus. Sakit hati enggak rakyat Yahudi? Sakit hati. Kecewa enggak sama Zakheus? Kecewa. Mereka enggak suka saudara sama Zakheus. Mereka mungkin kalau lihat Zakheus, tukang palak datang. Iya benar, kalau mereka lihat Zakheus, mereka akan lihat ini orang jahat. Sesama bangsanya sendiri dia bisa makan, tanda kutip. Sesama bangsanya sendiri dia bisa lakukan hal yang jahat. Dan orang gak suka sama yang namanya Zakheus. Orang gak suka dengan pribadinya. Bahkan kalau perlu mungkin anak-anak daripada warga Yahudi, kalau bisa jangan ketemu sama Zakheus. Kalau bisa jangan bersenggolan sama Zakheus. Orang yang dibenci, orang yang ditolak, orang yang tidak diterima karena kelakuannya. Karena sifatnya, karena pekerjaannya dia gak diterima. So satu kali waktu dari ayat yang kita baca tadi saudara. Satu kali waktu ini perjalanan Yesus akan menuju ke Yerusalem. Jadi Yeriko itu kota persimpangan saudara. Jadi mau ke Yerusalem untuk orang berdoa. Kan orang kalau berdoa zaman dulu tuh perginya mereka ke Yerusalem kan. Ya, nah jadi Yesus itu mesti melewati kota Yeriko sebelum dia sampai ke Yerusalem. Dia lewatin dulu kota Yeriko. Dan orang Yeriko tahu bahwa hari itu Yesus akan lewat di kota di mana mereka ada. Dan saudara tahu Zakheus pun dia juga tahu bahwa yang namanya Yesus yang pernah dia dengar ya, yang pernah dia dengar karena ada 2 pemungut cukai yang jadi pengikutnya Yesus. Lewi dan Matius. 2 pemungut cukai, kok bisa ya lu kerjanya sama gua gitu. Tapi kok lu bisa ikut Yesus ya. Yang dia dengar guru, yang dia dengar pengajar, yang dia dengar yang bisa menyembuhkan. Dan dia kepengen tahu yang kayak apa Yesus itu.
Saudara, ini yang saya bilang resolusi dari kehidupannya Zakheus. Resolusi dari kehidupan Zakheus yang membuat dia akhirnya dia mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia ambil. Bayangkan dia mengembalikan sekian kali lipat dari apa yang dia ambil setelah dia berjumpa dengan Yesus. Wow. Artinya perjumpaan kita dengan Yesus tidak bisa dipungkiri bahwa waktu engkau berjumpa dengan Yesus akan ada perubahan di dalam hidupmu. Katakan amin. Waktu kamu berjumpa dengan Yesus akan ada perubahan di dalam kehidupanmu. Amin. Tepuk tangan dulu yuk. Haleluya. Amin. Karena perjumpaan dengan Yesus itu membuat hidupnya menjadi baru. Saya suka sekali dengan ayatnya yang bentar ya. Ayat yang keempat ya kalau nggak salah. Ayat yang ketiga, bisa dibuka ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Berusaha untuk melihat Yesus tetapi tidak berhasil karena banyaknya orang dalam kerumunan itu sebab tubuhnya pendek. Saudara dengar baik-baik. Poin yang pertama. Ya, resolusi yang terjadi di dalam kehidupan Zakheus dan doa saya, resolusi yang terjadi dalam hidupnya Zakheus itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Perubahan radikal yang terjadi di dalam kehidupannya Zakheus itu menjadi perubahan radikal yang terjadi dalam hidup kita. Karena seringkali sekian tahun kita ikut Yesus, sekian tahun kita melayani Tuhan, sekian tahun kita bilang kita orang Kristen, tapi enggak ada sesuatu yang kita hasilkan dan bawa kepada Tuhan. Kita jadi orang Kristen yang biasa, tapi ya Zakheus lakukan dalam hidupnya adalah waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan datang hampiri dia, perubahan itu terjadi di dalam kehidupannya. Katakan amin. Biar pagi hari ini seberapa saudara yang mengalami Tuhan dalam hidupmu, seberapa saudara yang kenal Tuhan, seberapa saudara yang punya persekutuan dengan Tuhan, seberapa saudara yang bilang saudara cinta kepada Tuhan, seberapa saudara yang saudara bilang bahwa saya baca firman Tuhan, seberapa dari saudara yang bilang bahwa saya mengasihi Tuhan, seberapa dari saudara yang bilang bahwa begini, saya baca firman dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Saya mau bilang kepada setiap saudara pagi hari ini, biar cintamu kepada Tuhan semakin kuat seperti maut. Amin. Cintamu kepada Tuhan semakin kuat. Kita gak jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, yang panasin bangku gereja IHS. Tapi kita jadi orang Kristen yang keluar dan mengkamirkan adonan yang ada di kanan kiri kita, membawa orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bilang dulu sama kanan kiri, kamu orang yang akan dipakai sama Tuhan. Atau kamu sudah dipakai sama Tuhan. Haleluya. Kamu orang yang akan dipakai sama Tuhan. Amin. Kamu orang yang akan menjadi berkat. Kamu orang yang akan membawa jiwa. Amin. Kamu orang yang akan membawa kesembuhan buat orang lain. Kamu orang yang akan memberkati orang lain. Kamu orang yang akan membawa perubahan kepada orang lain. Amin. Kamu orang yang membawa kesembuhan kepada orang yang sakit. Amin. Amin. Itu Zakheus. Walaupun dia gak disukai banyak orang. Saudara tahu kalau di Alkitab saya, di catatan saya bilang begini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu tetapi tidak banyak. Nggak bisa karena ada orang banyak. Zakheus bukan orang yang badannya tinggi, saudara. Dia orang yang pendek. Ada orang beberapa hamba Tuhan bilang begini, kayak kalau di Indonesia kayak ucok baba. Tapi rasanya kayaknya kependekan nih kalau ke ucok baba ya. Kayaknya. Nggak, tinggian dikit lagi lah gitu ya. Tinggian dikit lagi. Nggak pendek-pendek banget juga sih. Kita belum pernah lihat ya. Tapi gambarannya kalau lihat di YouTube nggak tinggi-tinggi banget gitu. Kalau dilihat di YouTube tuh gambarnya dia kayak Yesus berdiri. Nah dia segininya nih, segininya Yesus nih. Ya. Kalau lihat gambarnya gitu segininya Yesus. Artinya dia orang yang pendek. Nah artinya begini saudara, saya mau bilang begini. Ini yang menjadi resolusinya Zakheus. Yang pertama, waktu dia tahu bahwa Yesus akan lewat di kota Yeriko,
di mana dia ada, hatinya mulai bergejolak, saudara. Satu sisi yang lain, dia takut untuk ejekan orang banyak. Tapi sisi yang lain, keinginan dia untuk dia berjumpa dengan Yesus itu begitu kuat. Keinginan dia untuk dia tahu siapa Yesus itu kuat di dalam hatinya. Pertanyaan saya buat saya sendiri dan buat setiap kita. Apakah keinginan kita untuk kita berjumpa dengan Yesus, mencari wajahnya sekuat dan sedalam apa yang Zakius lakukan? Kita perlu evaluasi diri kita. Apakah hari ini saya kayak tokoh ini beberapa tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu, dia begitu kuat ingin ketemu dengan Yesus. Kerinduan kita kepada Tuhan yang jadi pertanyaan pagi hari ini. Apakah kita masih punya kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Yesus? Bapak Ibu jawab sendiri. Apakah kita punya rasa greget? Bukan semriwing, merinding, ada Roh Kudus gitu ya. Bukan saudara. Bukan kemudian pas worship leader nyanyi terus kita angkat tangan terus kita semriwing. Oh Tuhan ada sama saya. Enggak saudara. Bisa juga geli gitu kan. Saudara tahu yang Zakius lakukan. So dia keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama. Dengar baik-baik. Untuk engkau, dengar baik-baik, even Tuhan yang datang berjumpa dengan dia. Dia keluar dari zona nyamannya. Di tengah kerumunan orang banyak. Dia gak peduli sama statusnya dia. Dia gak peduli dengan apa yang dia punya. Dia gak peduli dengan kebanggaannya dia. Dia gak peduli dengan kekayaannya dia. Dia gak peduli bahwa dia adalah seorang pemimpin ya yang ditakuti. Dia gak peduli. Yang penting begini, yang dia mau adalah saya mau lihat yang kayak apa namanya Yesus. Itu yang dia lakukan. Saudara bayangkan seorang pemimpin besar. Tiba-tiba pakaiannya sih gak diomongin yang kayak gimana ya gitu ya. Tapi bayangkan seorang pemimpin besar ya, even dibenci sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia gak peduli saudara. Mungkin kalau dia pakai bajunya yang orang-orang dulu tuh yang kalau kita lihat di film-film segaban-gaban ramenya, mungkin dia angkat bajunya. Dan dia berlari, dia gak peduli. Dia mau tahu siapa Yesus. Dia gak peduli, dia tinggalkan kenyamanannya dia. Yang penting saya mau lihat Yesus. Dan lebih gilanya lagi, kasar tanda kutip, lebih gilanya lagi Zakius, dia gak peduli loh. Dia naik ke pohon ara yang namanya itu sikamor. Dia naik ke pohon ara, ini dia pendek. Tapi dia naik ke pohon yang tinggi, keker, saya udah lihat pohon ara secara langsung di Israel. Tinggi, keker, pohon ara. Wow, Zakius gak peduli dengan statusnya dia, pangkatnya dia, kelebihannya dia, kemewahannya dia. Yang penting dia mau ketemu dengan pribadi yang namanya Yesus. Dia berani tinggalkan kenyamanannya dia untuk dia berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah hati kita masih bergetar sama Tuhan hari ini? Apakah hatimu masih bilang begini, Tuhan, aku merindukan Engkau. Apakah masih ada air mata yang jatuh waktu kita datang sama Tuhan? Tuhan, saya rindu sama Tuhan. Tuhan, saya kepengen ketemu. Tuhan, saya pengen dengar Tuhan bicara buat saya. Tuhan, tolong saya. Apakah masih ada rasa cinta kita sama Tuhan? Hari ini, di tengah-tengah kesibukan yang Bapak Ibu jalani dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis atau apapun. Apakah masih ada Tuhan yang engkau rindukan ada dalam hatimu dan pikiranmu. Seperti engkau pertama kali berjumpa dan Yesus datang kepada engkau secara pribadi. Even kita semua yang ada di mimbar. Apakah masih ada? Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Amin. Pagi hari ini. Kalau engkau merasa bahwa kok kayaknya saya tawar ya. Kok kayaknya saya kering ya. Masih ada kesempatan yang Tuhan kasih buat dirimu. Untuk engkau berlari. Meninggalkan kenyamanan. Dan berjumpa dengan Yesus. Amin.
Zakheus lakukan itu. Dia lari. Dia gak peduli dengan cemoohan orang. Dia gak peduli dengan omongan orang. Dia gak peduli orang lain mau bilang apa tentang dia. Dia gak peduli, sama sekali dia gak peduli. Yang di otak dia dan di hati dia adalah begini. Saya mau ketemu dengan Yesus. Saya cari dia. Kemanapun dia ada, dimanapun dia jalan, dia lewat. Saya akan cari dia sampai saya ketemu dengan Yesus. Dan saudara tahu apa yang Zakheus alami waktu dia keluar dari zona nyamannya. Yesus lewat, ayat selanjutnya, poin yang kedua. Dia responi saudara, poin yang kedua. Tadi poin yang pertama adalah gini, dia keluar dari zona nyaman. Amin. Poin yang kedua adalah waktu Yesus jalan dari sana, dia udah tahu saudara. Dia berhenti di bawah pohon ara. Dan dia lihat ke atas. Dan firman Tuhan bilang dengan jelas kepadanya. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tolong lihat mari. Poin nomor 2. Tadi yang pertama, Zakheus keluar dari zona nyaman. Waktu saya dan saudara, dengar baik-baik, melepaskan zona nyaman kita di dalam hidup kita, sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting untuk engkau berjumpa dengan Yesus. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Katakan amin. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia gak pernah salaman sama Zakheus. Kenalan, saya Yesus. Kamu siapa? Zakheus? Enggak. Dia gak pernah salaman. Tapi waktu dia datang, dia berjumpa dengan Zakheus. Dia lihat dari bawah bahwa yang di atas pohon itu namanya Zakheus. Perkataan yang keluar dari mulutnya apa? Zakheus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. So dengar baik-baik Bapak Ibu pagi hari ini. Saya mau katakan, Yesus tahu pribadimu. Amin. Dia tahu kesusahanmu. Dia tahu penyakitmu. Dia tahu penderitaanmu. Dia tahu keluh kesahmu. Dia tahu apa yang lagi engkau rasakan. Karena dia tahu namamu. Amin. Zakheus. Yesus langsung sebut Zakheus turun. Saudara bisa bayangkan orang banyak yang ada di sekitar situ. Yang sebenarnya kepengen Yesus lakukan sesuatu buat mereka, sembuhkan mereka, atau minimal ngomong kata-kata yang menguatkan mereka. Yesus hanya tertuju kepada siapa? Zakheus. Wow. Artinya pagi hari ini saya mau bilang buat setiap kita. Dia kenal siapa saudara. Amin. Dia kenal siapa saya. Amin. Dia tahu banget apa yang lagi saya rasakan. Dia tahu banget apa yang lagi saya alami. Saudara, waktu Agung dioper ke beberapa penjara, saudara, di Nusa Kambangan. Akhirnya penjara yang keberapa saya nggak tahu, dia ditempatkan di LP Narkotik Nusa Kambangan. Dan LP ini isinya adalah satu orang satu sel, saudara. Satu orang satu sel, nggak ada orang lain. Dia bilang begini, kucing aja gak kelihatan, laler aja gak kelihatan, petugas aja gak kelihatan. Selain 1 minggu 1 kali dikeluarkan untuk angin-angin, dapat matahari dan yang lain. Gak bisa berhubungan dengan keluarga. Satu sel, satu orang. Tapi saudara tahu, waktu di tengah-tengah penderitaan dia setelah sekian lama, dia berada di dalam penjara. Dan akhirnya dia ditempatkan di satu sel. Sebelumnya gayanya masih jagoan Tanjung Priok saudara. Ya. Masih jadi Bronx-nya di Tanjung Priok. Jahat hidupnya. Dan akhirnya waktu dia ada di NK, di LP Narkotik, Tuhan datang berjumpa dengan dia secara pribadi. Wow, hampir gila karena satu sel, satu orang. Gak bisa ngomong, bahkan ngomongnya cuma sama tembok. Gak bisa ngomong sama orang lain. Penderitaan yang dialami. Tapi waktu Yesus datang berjumpa dengan dia secara pribadi. Ini yang membuat saya menangis kalau dengar kesaksiannya dia.
dia respon dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia ada sekarang bersama-sama dengan kita dalam ruangan ini. Zakheus respon waktu Tuhan bilang begini, turun ke bawah. Zakheus ya. Turun ke bawah. Terus Zakheus bilang gini, entar Han gitu kan. Eke pendek, Eke susah men mau turun, sabar. Ada banyak alasan yang bisa membuat mungkin Zakheus tetap ada di atas. Karena rasa malunya kepada orang banyak, karena rasa takutnya dia ditolak. Tapi waktu Yesus menyebut namanya Zakheus, pandangan dia tentang Tuhan itu berubah. Dari rasa takut, akhirnya dia mempercayai bahwa apa yang dia dengar tentang Tuhan, yang namanya Yesus, itu benar adanya. Amin. Apa yang dia dengar tentang Tuhan sebelumnya, ternyata itu benar adanya. Karena Yesus melakukan, dia gak panggil begini loh saudara. Pemungut cukai lu turun. Pendosa lu turun. Tuhan gak bilang lo orang berdosa gak diterima lu. Enggak. Dia gak bilang pemungut cukai kamu turun. Enggak. Tapi dia sebut namanya Zakheus. Keren banget. Bilang sama kanan kiri, keren ya Tuhan kita. 2 thumbs, keren. Dia tahu lo beneran nama kita. Kenalan juga kagak, tapi dia tahu lo nama kita. Dia tahu kalian lagi banyak utang, dia tahu. Beneran. Dia tahu nih kartu kredit harus bayar, dia tahu. Cicilan rumah harus bayar, dia tahu saudara. Token listrik bunyi, dia tahu saudara, amin. Bayaran sekolah anak harus bayar bulan yang akan datang, dia tahu penderitaanmu. Dia tahu jabatanmu di kantor gak naik-naik. Dia tahu saudara, beneran. Dia tahu kamu cuma punya motor butut. Dia tahu saudara, beneran. Dia tahu apa yang kau rasakan. Karena dia cinta sama kamu. Amin. Dia sayang sama kita. Itu Zakheus. Sudah tahu apa yang dilakukan Zakheus? Zakheus turun. Rontok semua rasa takutnya dia. Rontok semua rasa mindernya dia. Rontok semua hal-hal yang negatif. Yang pandangannya dia itu rontok semua. Diganti dengan hal yang positif. Nomor 2. Tadi yang pertama, waktu kamu keluar dari zona nyaman. Poin 2, Tuhan gak tinggal diam buat hidup kamu. Amin. Tuhan gak akan tinggal diam saudara. Dia akan bertindak buat hidup kamu. Wow. Poin ketiga, habis itu kita selesai. Waktunya udah tinggal 7 menit. Wow. Poin yang ketiga, haleluya. Saya suka banget sama Zakheus, saudara. Poin yang ketiga itu bilang begini. Ayatnya yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Kayaknya Alkitab ini yang sama ya mestinya ya. Lukas yang ke-19 ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 bilang begini saudara. Wow, keren banget nih. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepadanya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku telah mengambil milik siapapun dengan memerasnya, aku akan mengembalikannya berapa kali lipat? 4 kali lipat. Wow, keren banget di Zakheus. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepadanya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku telah mengambil milik siapapun dengan memerasnya, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Waktu kita tinggalin zona nyaman, Tuhan gak akan tinggal diam. So, waktu kamu terima Tuhan dalam hidupmu, harus ada yang keluar dari hidup kamu yang memberkati orang lain. Amin.
Waktu kamu ngalamin Tuhan dalam hidup kamu, harus ada yang keluar dari hidup kita yang memberkati orang lain. Artinya gini, gak cuma duduk di bangku gereja. Saya suka banget tuh kegiatan yang bagi makanan. Masih ada Pak? Sabtu depan Pak? Oh luar biasa. Saya suka banget gereja ini bagi makanan itu di depan. Saudara pikir itu hal yang biasa. Oh charity biasa aja, kita lakukan rutin. Tapi saudara tahu, orang yang menerima itu dia tahu ini dari gereja. Orang yang menerima makanan itu dia tahu bahwa ini Yesus, orang Kristen punya itu yang lagi tolong saya. Saya lagi lapar, dia tahu. Dia tahu. Dia tahu bahwa yang kasih ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Dia tahu. Saudara tahu waktu saudara tabur, one day orang itu akan datang ke sini dan beribadah di tempat ini. Amin. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dari pertobatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Lakukan. Lakukan saudara. Zakheus bukan cuma sekedar dia diubahkan oleh Tuhan berjumpa secara pribadi. Tapi dia berani untuk mengeluarkan apa yang memang bukan miliknya. Dia kembalikan. Saudara bisa bayangkan kalau ada istrinya bilang begini. Dia dapat 1 M dan dikembaliin berapa tuh? 4 M. Dia 4 M balikin. Bininya bilang begini, lu gila ya? Bener gak? Ibu, kalau bapak tiba-tiba dapat duit banyak, terus kembaliin ke sono. Ayang agak-agak stres ya yang. Saya mau bilang buat setiap saudara, waktu Yesus datang buat hidup kita, dia bukan cuma merubah rohnya kita, tapi dia merubah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Amin. Dia merubah seluruh aspek hidup kita. Amin. Dia rubah dari apa yang gak pernah kita lakukan, akan kita lakukan. Dia rubah semuanya dan dia ahlinya untuk merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Itu dia ahlinya. So hari ini kita belajar tentang Zakheus. Pribadi yang menyebalkan banyak orang. Firman Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih dia. Tapi dia yang pilih kamu. So waktu Tuhan datang dan pilih kita, keluarlah dari zona nyamanmu. Waktu Tuhan datang dan pilih kita, responilah dia dengan benar. Waktu Tuhan datang dan pilih kita, lakukanlah sesuatu yang memberkati hidup orang lain. Itu Zakheus. Dan doa saya hari ini, kita akan keluar dari zona nyamannya kita. Doa saya hari ini buat setiap saudara, kita akan meresponi Tuhan dengan benar. Doa saya hari ini buat setiap saudara, kita akan jadi suratan Kristus yang terbuka buat orang banyak. Dan gereja ini akan memberkati banyak orang. Amin. Mari saya jemput tim musik bisa bangkit ke depan dan kita semua bisa bangkit berdiri. Saya pengen kita nyanyi satu lagu. Haleluya. Apa yang saya sampaikan kepada saudara sederhana banget. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, waktu kamu punya motivasi untuk keluar dari zona nyamanmu, Tuhan gak pernah tidur. Amin. Amin. Waktu kita meresponi Tuhan dengan benar, Tuhan pun juga gak pernah tidur. Amin. Waktu kita melakukan sesuatu untuk memberkati orang lain, Tuhan pun juga gak pernah tertidur. Bahkan dia akan menggantikannya berlipat kali ganda. Amin. Hari ini kita mau bilang begini, Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan saya. Amin. Saya gak akan melangkah kalau Tuhan gak jalan sama-sama sama saya. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Haleluya.
besertaku. Amin. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Mari angkat hatimu pagi hari ini dan bilang lagi. bila Engkau tak besertaku. Berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Mari kasih tepuk tangan buat dia. Bapa yang ajaib. Haleluya. Kau tak besertaku. Yes, Tuhan kami perlu Ku Engkau. tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Jalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan Sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku. bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Katakan berjalanlah. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Sekali lagi bilang nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Mari pejamkan matamu sebelum saya mengakhiri khotbah pada pagi hari ini. Saudara, mari ambil satu komitmen yang baru sama Tuhan. Apakah kita semua masih punya
keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu yang mulai padam, sedikit berkurang kadarnya. Bilang sama Tuhan pagi hari ini, Tuhan, kembalikan aku. Kembalikan rasa cintaku. Rasa keinginan aku dengan Engkau Tuhan. Rasa menghormati Engkau. Kembalikan pagi hari ini. Jika Engkau orangnya, taruh tangan kananmu di dada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, yang kami inginkan, kami ada dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang kami inginkan dan kami rindukan dalam hidup kami adalah kami mengenal yang Maha Kudus. Satu hal yang kami rindukan dan kami inginkan dalam hidup kami bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, pegang tangan kanan kami. Jangan lepaskan kami sedetik pun ya Tuhan. Sampai kami bisa mengerti bahwa Engkau Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau peduli sama kami, Engkau cinta kami, Engkau yang memulihkan hidup kami. Dan kami gak akan pernah melepaskan Engkau ya Tuhan. Pegang kami. Terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Tuhan, Engkau akan berbicara terus dalam hati kami. Zakheus, satu tokoh yang luar biasa. Dia tinggalkan kenyamanannya hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan hari ini kami tinggalkan kenyamanan kami hanya untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau. Dimeteraikan ya Tuhan setiap komitmen kami pagi hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau. Setiap kita yang siap melangkah bersama-sama dengan Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk Pastor Cory yang sudah menjadi berkat buat Gereja AS Jakarta pada hari ini. Kau terus berkati, pakai dia lebih lagi Tuhan untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin kembali memberikan persembahan syukur kami yang terbaik kami beri, sebab Tuhan telah terlebih dahulu baik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah bersama dengan kami hari ini. Saya senang sekali melihat ada banyak jemaat Tuhan yang lama datang lagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk keluarganya Kak Mita dan Kak Bobi. Penuh ya hari ini gerejanya. Kami mengucapkan selamat datang kembali. Kalau bisa minggu depan datang lagi. Terima kasih juga untuk jemaat online yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Kami sangat senang Bapak Ibu jemaat Tuhan hadir bersama dengan kami hari ini. Baik, tidak ada lagi pengumuman tambahan. Oh ya, ada YHS Charity minggu depan jam 7 pagi di bawah Gereja YHS Jakarta. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini bisa hadir sebelum jam 7 pagi. Karena jam 7 itu sudah mulai dibagikan makanannya, jadi untuk persiapannya itu mulai dari jam 6:30 sudah ada orang di sini gitu. Dibutuhkan banyak sekali tenaga ya supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa mendapatkan makanan gratis di AS Jakarta. Kalau ada yang mau menyumbang makanan juga bisa menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk teknis lebih lanjut. Baik, tidak ada lagi pengumuman tambahan hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengagungkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan
jangan lupa hari Sabtu itu acara besar kita, ada bagi-bagi makan gratis sebanyak 300 orang di depan gereja jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Kenapa sampai jam 9? Karena jam 10 itu toko-toko sudah buka yang di samping kiri. Jadi jam 10 ke bawah itu masih sepi, jadi kita yang kuasai lapangan itu semuanya. Jadi supaya nanti siapa yang mau makan silakan. Boleh banyak bawa teman, bawa sahabat, satu RT juga dibawa silakan. Karena untuk 300 orang. Jadi beritakan ini, sampaikan ini, mungkin ada orang di luar sana yang kelaparan, yang tidak tahu mau makan apa. Tapi ketika Bapak Ibu nanti menyampaikan ini, maka orang yang lapar itu kenyang karena pemberitaan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu punya berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau merespon kasih karunia-Mu. Kami mau merespon anugerah-Mu. Dan gereja ini Tuhan mau merespon. Mau berbagi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Hari Sabtu, biarlah lewat makanan yang kami bagi itu, mereka bisa alami kasih Yesus, alami kebaikan Yesus. Kami mau merespon anugerah. Kami mau merespon kasih karunia yang sudah kami terima. Kami mau menjangkau jiwa dan membawa jiwa-jiwa. Karena kami tahu kehidupan yang sesungguhnya sudah kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan doa kami, harapan kami ya Tuhan, Gereja Yes Jakarta memiliki gedung permanen di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya biar lewat gedung yang sudah Tuhan persiapkan, banyak orang yang membutuhkan makanan bisa kami tampung. Mereka bisa makan di tempat ini. Mereka bisa terpelihara di tempat ini ya Tuhan.
bukan hanya secara rohani, bukan secara pengetahuan, secara jasmani juga melalui gerejamu ini. Oh, jemaatmu dikenyangkan. Terima kasih Tuhan, pakai kami siap menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Pakai kami menjadi tim pastoral yang memperhatikan, peduli dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat gerejamu ini biarlah kasih Tuhan terpancar di seluruh Jakarta ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, gedung permanen Tuhan siapkan di HIS Jakarta yang bisa menampung bahkan 500 sampai 1000 orang. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kehendak. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kami tidak meminta itu Tuhan. Tapi khusus tahun ini kami punya iman. Tuhan Yesus memberikan gedung permanen. Gereja YHS Jakarta diberkati, jiwa-jiwa diberkati, dipulihkan dan diselamatkan. Biarlah lewat gereja YHS Jakarta ini Tuhan, banyak orang-orang yang terselamatkan. Banyak orang-orang yang membutuhkan makanan mereka dikenyangkan melalui gereja YHS Jakarta ini Tuhan. Biarlah kami menjadi saluran kasih Tuhan. Bahkan kami mau gerejamu menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dan akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Mari jemaat Tuhan, tengadahkanlah wajahmu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Baik yang ada di TikTok, baik yang ada di Zoom, angkatlah kedua tanganmu. Sebab berkat yang sama engkau terima. Keluarga Pastor Aris, keluarga Ibu Anggita, keluarga Ibu Fani, keluarga Bapak Ringo, Ibu Rinda, dan keluarga semua yang ada di TikTok dan yang mengikuti live ini. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Dibuatnya pernikahanmu berhasil, dibuatnya keluargamu berhasil, dibuatnya pekerjaanmu berhasil, dibuatnya pendidikanmu berhasil, dan dibuatnya pelayananmu berhasil, dan diberkatilah seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.